beside me. I need to feel your touch. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas pelabuhan laut. Yang pertama di sini yaitu jelaskan beberapa kriteria penentuan pembangunan suatu pelabuhan. Di sini saya mengambil pelabuhan Labuhan Haji Lombok Timur. Pelabuhan Labuhan Haji merupakan salah satu pelabuhan utama di pesisir selatan Pulau Lombok yang berfungsi untuk aktivitas penyeberangan, perikanan, serta transportasi barang dan penumpang. Dalam penentuan lokasi dan pengembangannya, beberapa kriteria penting yang dipertimbangkan antara lain, yang pertama yaitu kondisi fisik dan alamiah. Lokasi Labuhan Haji dipilih karena memiliki perairan yang relatif terlindungi dari ombak besar Samudra Hindia berkat adanya gugusan karang dan garis pantai yang melengkung, sehingga gelombang yang masuk ke kolam pelabuhan relatif lebih kecil dibanding kawasan pesisir lainnya. Namun, kedalaman perairan di sekitar pelabuhan tergolong dangkal sehingga perlu dilakukan pengerukan atau dragging secara berkala agar dapat melayani kapal berukuran menengah. Yang kedua yaitu faktor hidrooceanografi. Arah angin dominan berasal dari tenggara dan selatan, terutama pada musim timur sehingga mempengaruhi pembentukan gelombang di area pelabuhan. Arus sejajar pantai atau longsor currents cenderung bergerak dari timur ke barat sepanjang pesisir selatan Lombok. Oleh karena itu, posisi dermaga dan kolam labuh direncanakan dengan orientasi menghadap ke arah timur laut yang relatif lebih tenang terhadap arah datangnya angin dan arus utama. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi dan sosial. Pelabuhan Labuhan Haji menjadi pintu gerbang ekonomi masyarakat Lombok Timur, terutama bagi kegiatan perdagangan, distribusi barang, serta sektor perikanan. Lokasi Pelabuhan Haji yang dekat dengan pusat kota Selong dan kawasan permukiman nelayan membuatnya strategis sehingga pusat aktivitas maritim. Yang keempat yaitu faktor lingkungan. Daerah sekitar pelabuhan memiliki ekosistem pesisir seperti terumbu karang dan padang lamun. Karena itu, pembangunan dan pengembangan pelabuhan harus memperhatikan analisis dampak lingkungan atau AMDAL untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut serta mengendalikan sedimen akibat gelombang dan arus pantai. Berikutnya yaitu bagaimana cara mendapatkan kolam pelabuhan yang relatif tenang pada pelabuhan yang terbuka terhadap laut. Bagaimana perencanaannya sehubungan dengan arah angin dominan dan arus sejajar pantai. Karena pelabuhan Labuhan Haji berhadapan langsung dengan laut terbuka di bagian selatan Lombok, perencanaan kolam pelabuhan harus difokuskan pada pengendalian gelombang dan arus sejajar pantai atau longsor current agar area labuh tetap tenang dan aman untuk kapal. Yang pertama yaitu kondisi fisik. Sini ada arah angin dominan dari tenggara selatan, arus sejajar pantai bergerak dari timur ke barat, ombak dari laut selatan cenderung besar terutama pada musim timur Juni sampai September. Akibatnya di area pelabuhan sering terjadi pendangkalan atau sedimentasi dan arus turbulen, terutama di sekitar mulut kolam pelabuhan. Yang kedua yaitu upaya dan konsep perencanaan. Di sini ada pembangunan breakwater atau pemecah gelombang untuk menciptakan perairan yang tenang. Pelabuhan Labuhan Haji perlu dilindungi oleh breakwater ganda, yaitu breakwater luar berfungsi memecahkan gelombang dari arah selatan, breakwater dalam melindungi area kolam labuh dari gelombang pantulan dan arus sejajar pantai. Dengan desain ini, tinggi gelombang dalam kolam bisa ditekan hingga di bawah 0,3 meter sesuai standar pelabuhan tenang. Penentuan arah mulut pelabuhan sebaiknya diorientasikan ke arah timur laut, membelakangi arah angin utama dari tenggara. Orientasi ini mengurangi energi gelombang yang masuk langsung ke kolam labuh. Penataan kolam dan zona redaman atau tranquil basin antara mulut pelabuhan dan area
dan area tambat kapal dirancang zona redaman gelombang berupa kolam dengan kedalaman lebih dari dan dinding pelindung sisi dalam untuk menurunkan turbulensi air. Pengendalian arus dan sedimentasi. Karena arus sejajar pantai membawa sedimen dari timur ke barat, maka breakwater sisi timur perlu dibuat lebih panjang untuk menahan sedimen agar tidak menutup mulut pelabuhan. Selain itu, pengerukan berkala harus dilakukan di area kolam labuh dan mulut pelabuhan agar kedalaman tetap sesuai dengan draft kapal. Yang ketiga yaitu prinsip desain teknis. Di sini yaitu gelombang maksimum di dalam kolam lebih dari 0,3 meter. Orientasi dermaga tidak sejajar dengan arus utama. Kedalaman minimum sesuai draft kapal, yaitu lebih dari 1,5 meter ruang aman. Dan yang terakhir yaitu breakwater dirancang dengan elevasi minimal 1 meter di atas tinggi gelombang ekstrim. Yang terakhir yaitu sebuah pelabuhan digunakan kapal dengan ukuran bobot maksimum titik DWT. Hitung beberapa parameter kapal dan beberapa ukuran kolam labuh. Yang pertama, ukuran optimum sehingga kapal dapat berputar dengan mudah. Yang kedua yaitu ukuran minimum kolom pelabuhan tersebut. Di sini saya mendapatkan data kapal yaitu DWT sama dengan 30.000 ton, displacement 39,100 ton, LOA sama dengan 188 meter, RPP sama dengan 179 meter, lebar sama dengan 28,40 meter, draft sama dengan 15,10 meter, berat jenis air laut sama dengan 1,020 ton per meter kubik. Kecepatan di sini kita mengasumsikan dengan 6,17 meter per detik. A yaitu ukuran optimum sehingga kapal dapat berputar dengan mudah. Pertama, diameter kolam putar optimum. Rumus yaitu D sama dengan 1,5 dikali LOA sama dengan 1,5 dikali 188 sama dengan 282 meter. Yang kedua, kedalaman kolam labuh. Rumus sama dengan H sama dengan 1,1 dikali draft sama dengan 1,1 dikali 15,1 sama dengan 16,61 meter. Yang ketiga yaitu area kolam putar. Rumus A sama dengan VR dikali D per 2 kuadrat sama dengan 3,1416 dikali 282 per 2 dikali 2 kuadrat sama dengan 62,458 meter. Yang terakhir yaitu clearance samping. Ini minimal 1,5 dikali lebar kapal untuk ruang manuver lebih kecil dari 42,6 meter. B yaitu minimum kolam pelabuhan tersebut. Di sini yang pertama diameter kolam putar minimum. Rumus D sama dengan LOA sama dengan 188 meter. Yang kedua area kolam minimum. Rumus A sama dengan VR dikali 188 per 2 dikali 2 kuadrat sama dengan 27,759 meter kuadrat. Yang ketiga, kedalaman kolam labuh. Yakni sama seperti optimum yaitu 16,61 meter. Yang terakhir, clearance samping yakni sama paling sedikit 42,6 meter. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.